Cuma dari kacang, kamu bisa bikin 5 aneka kue lebaran yang enak ini loh. Jangan skip videonya ya. Pertama, kita akan membuat kue noga. Untuk bahan utamanya, siapin kacang tanah. Lalu kacang tanah ini kita sangrai sampai matang. Kita sangrai dengan menggunakan api kecil. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk supaya nggak gosong ya. Karena kalau sampai gosong rasanya akan pahit. Kalau warnanya sudah berubah kecoklatan seperti ini, langsung aja matikan api, kita angkat dan kita tunggu sampai benar-benar dingin. Supaya cepat dingin, kita pindahin ke nampan atau loyang seperti ini. Kita rata-ratakan. Dan kalau sudah benar-benar dingin, ini akan kita haluskan. Di sini Teteh halusin pakai chopper. Kalau kalian nggak ada, bisa juga pakai blender atau bisa juga menggunakan cara manual seperti diulek aja. Nah, teman-teman, kalau teksturnya sudah seperti ini, kita matikan choppernya. Dan sekarang ini kita sisihkan. Lanjut, sekarang siapin gula pasir. Kemudian gulanya ini kita masak dengan menggunakan api kecil. Ini akan kita masak sampai gulanya menjadi karamel. Nah, teman-teman, ketika kita panaskan gulanya, lama-lama warnanya akan coklat ya. Dan hasilnya akan berubah menjadi karamel seperti ini. Kalau udah berubah menjadi karamel, sekarang kalian siapin mentega atau bisa juga pakai margarin. Kemudian masukkan ke dalam gula yang sudah menjadi karamel. Biarkan meleleh, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Di sini kita gunakan api kecil aja ya, karena kalau apinya besar nanti akan menjadi gosong. Setelah tercampur rata, masukin kacang yang udah kita halusin dan kita sangrai tadi. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Aduk cepat. Pastikan tercampur sempurna karena ini cepet banget mengerasnya, jadi diaduk terus sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini tinggal kita pindahkan ke nampan atau ke loyang. Untuk loyangnya sendiri, kalian bebas menggunakan ukuran yang lebih lebar atau lebih tinggi. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini harus cepat, jangan sampai telat, karena kalau kita telat, keburu mengeras dan susah untuk diatur. Kita rata-ratakan. Kalau udah rata, terus kita gilas pakai rolling pin. Kalau nggak ada bisa juga pakai botol. Nah, setelah itu langsung kita potong-potong. Ini benar-benar harus cepat ya teman-teman, dan pastikan pisaunya juga super tajam. Di sini kita potong dengan ukuran sesuai selera kalian aja. Bisa menggunakan ukuran 2x1 atau 4x4, pokoknya sesuaikan dengan selera kalian aja. Jadi hasilnya seperti ini nih teman-teman, cantik banget kan kue noganya. Ini siap untuk disajikan di hari raya nanti. Gimana? Ternyata gampang kan cara membuat kue noga? Kalian cuma perlu bahan-bahan, kemudian kalian ikutin step by stepnya sampai selesai, dijamin hasilnya memuaskan. Ingat ya tips dan triknya, jangan sampai pada saat kalian sangrai kacang, itu sangrainya gosong, apalagi karamelnya, itu akan menghasilkan rasa yang pahit. Oke, kita akan ke resep yang selanjutnya nih teman-teman. Yang kedua, kita akan membuat kue kacang jadul. Ini juga nggak kalah gampang cara buatnya, langsung aja simak videonya. Pertama, siapin kacang tanah. Tips dari Teteh, pilih kacang yang bagus ya, biar rasanya makin premium. Sangrai kacang dengan api kecil sampai warnanya kuning keemasan. Aroma kacang sangrai itu loh, bikin suasana dapur jadi wangi banget. Nah, setelah disangrai, kacangnya langsung kita masukkan ke dalam blender ya. Setelah itu, kita haluskan sampai lembut. Ini nih rahasia kue kacang jadul yang renyah dan lumer di mulut. Selanjutnya, campurkan semua bahan kering. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata. Masukkan kacang yang sudah dihaluskan.
Teteh punya tips nih. Kita mixer dengan kecepatan rendah supaya adonan tercampur sempurna ya. Oke, selanjutnya kita tuangkan minyak pelan-pelan. Teteh kasih tahu nih, rahasianya biar kue kacangnya jadi renyah. Kita kasih minyaknya jangan terlalu banyak, tapi jangan sedikit-sedikit juga sih. Pokoknya harus pas, harus sesuai resep ya. Setelah tercampur rata semuanya, sekarang kita keluarkan adonan dari mixer. Ini kita gilas dengan ketebalan sekitar 0,5 cm ya. Pakai plastik biar gampang dan gak nempel. Dan ini kita gilas pelan-pelan supaya kue kacangnya jadi sempurna bentuknya. Setelah itu, kita bentuk kue kacang ini sesuai selera. Dan kita susun di loyang yang sudah dioles tipis margarin dan dialasi kertas roti. Ini kita oven dengan suhu 150 derajat selama 10 menit dulu ya. Nah, sambil nunggu, Teteh mau kasih tahu nih, kenapa sih kue kacang selalu jadi favorit? Soalnya kue ini punya kenangan dan cerita di setiap gigitannya. Nah, setelah 10 menit kita oleskan kuning telur. Oleskan secara merata. Kalau udah, kita oven lagi selama 10 menit. Sebelum digunakan, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu memanaskan oven terlebih dahulu supaya panasnya merata. Ini dia nih momen yang paling ditunggu-tunggu. Kue kacang renyah sudah siap dinikmati. Wanginya bikin semerbak harum di seluruh ruangan. Nah, untuk yang ketiga, di sini Teteh ada kacang umpet atau biasa disebut kacang sembunyi. Bahan yang pertama, kalian siapin kulit pangsit. Ini kulit pangsitnya kalian bisa beli di supermarket, beli di pasar. Pokoknya kulit pangsit ini banyak yang jual. Setelah kita keluarkan kulit pangsitnya, kemudian kita potong menjadi 4 bagian ya. Jadi satu kulit pangsit ini menghasilkan 4 kue kacang sembunyi. Pastikan kita potong menjadi bagian yang sama. Untuk kulit pangsitnya ini kita potong semuanya karena kita akan bikin banyak. Untuk kue ini gampang banget cara buatnya, tapi tekniknya biasanya pada saat kalian bikin kacang sembunyi karamel itu biasanya pada pahit. Di sini Teteh akan kasih tipsnya ya biar nggak pahit. Untuk isiannya tentunya di sini Teteh pakai kacang tanah, bisa pakai yang ada kulitnya, bisa juga pakai yang kupas. Di sini Teteh sangrai sampai matang. Kita gunakan dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk, pokoknya sampai matang, kurang lebih 10 menitan lah. Habis kita sangrai, kita angkat, terus sekarang tinggal kita bikin kacang sembunyinya. Untuk perekatnya di sini Teteh pakai putih telur. Pakai 1 butir aja udah cukup. Nah, letakkan kacang di ujung kulit pangsit, terus kita gulung perlahan, lalu kita rekatkan dengan menggunakan putih telur ya. Ini kita lakukan sampai selesai. Lumayan pegel sih, jadi kalau bikin ini sebaiknya rame-rame aja, seru banget sambil ngumpul kita bikin kue kacang umpet atau kacang sembunyi. Nah, untuk kacangnya sendiri, kalian bisa pakai kacang tanah, kacang almond, atau kacang mede biar lebih mewah. Tapi yang lebih ekonomis menggunakan kacang tanah seperti ini ya. Kemarin-kemarin ada yang tanya, bisa nggak sih kacangnya di oven? Bisa aja, yang penting kacangnya jangan sampai gosong ya. Kalau digoreng itu kacangnya terlalu berminyak, makanya Teteh sangrai aja. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Teteh ya. Oke deh, ini udah kita bikin kacang sembunyinya, tinggal kita goreng aja. Kita panaskan minyak secukupnya, dan kalau minyaknya udah bener-bener panas, sekarang tinggal kita masukkan gula pasir. Di sini gulanya kita pakai sebanyak 3 sendok makan. Jadi ketika minyak sudah panas, masukin gula pasir, tunggu sampai gulanya karamel, cirinya coklat seperti ini, tapi jangan sampai coklatnya itu pekat banget ya. Nah, kita masukkan kacang sembunyi tadi sambil kita goreng. Karena kulit pangsit ini cepat mateng, jadi bisa sambil kita goreng, sambil kasih gula juga supaya gulanya bisa menempel dengan sempurna. Tuh, lihat deh teman-teman, menempel dengan sempurna dan dengan baik ya. Biasanya pada tahap ini nih banyak yang gagal, soalnya
ketika kita masukkan gulanya, kalau kalian belum tahu ini udah pas apa belum sih kita masukin, kalian itu harus lihat ciri-cirinya gula yang pas ketika kita akan masukin kulit pangsitnya, karena kalau terlalu kecoklatan itu akan menghasilkan kacang sembunyi yang pahit. Ini nggak usah cukup lama-lama, kalian bisa lihat di video. Kalau udah warnanya sedikit kecoklatan, langsung aja dimasukin dan goreng sampai warnanya golden brown seperti ini, sampai menempel sempurna. Ini dia kacang sembunyinya, kita dinginkan dulu, kita pisah-pisahkan, karena kalau nggak dipisah-pisahin, ada yang pada menempel teman-teman. Nah, kalau udah didinginkan seperti ini, kemudian tinggal kita kemas, kita masukkan ke dalam toples atau plastik ziplock seperti ini. Hasilnya dapat lumayan banyak, ini cocok banget buat disajikan saat lebaran nanti. Rasanya enak banget loh, gak bikin berhenti untuk mengunyah terus. Oke deh teman-teman, gimana? Ternyata gampang kan bikin kacang umpet atau kacang sembunyinya? Di tempat kalian biasanya namanya apa nih? Satu resep ini hasilnya dapat lumayan banyak banget, bisa buat dibagi-bagikan atau bisa juga buat ide jualan. Tuh hasilnya kayak gini ya. Rasanya enak, manis, gurih, dan garing. Jangan lupa dicoba ya teman-teman. Sekarang kita ke resep berikutnya. Untuk resep berikutnya, alias resep yang keempat, di sini ada peye kacang almond. Wah, mewah banget ya, peyenya dari kacang almond, udah gitu bentuknya cakep banget. Penasaran kan cara buatnya? Yuk langsung aja disimak videonya. Oke, kita mulai. Bumbu menjadi kunci kelezatan peye kita. Kita mulai dengan menghaluskan bawang putih, kencur, kemiri sangrai, ketumbar bubuk, garam, dan kaldu bubuk. Usahakan dihaluskan benar-benar sempurna supaya bumbunya meresap ya. Kemiri yang disangrai sebelum diulek akan memberikan aroma dan rasa yang lebih gurih pada peye. Karena kita akan membuat peye kacang almond, siapin kacang almondnya, lalu potong-potong seperti ini. Nah, biar harum, siapin daun jeruk, kemudian buang tulangnya, tujuannya supaya nggak pahit. Iris tipis-tipis daun jeruk atau bisa juga menggunakan gunting seperti ini. Oke deh, sekarang saatnya kita campur bahan utamanya. Masukkan tepung beras, tepung tapioka, bumbu yang sudah dihaluskan, santan instan, dan telur. Aduk rata. Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk sampai larut. Aduk sampai tidak ada adonan yang menggumpal. Jangan lupa tambahin irisan daun jeruk dan potongan kacang almond. Aduk rata semua bahan sampai tercampur sempurna ya. Panaskan minyak dan cetakan kembang goyang dengan api sedang. Lalu setelah panas, celupkan cetakan kembang goyang ke adonan. Pastikan cetakan tidak sampai terendam adonan ya, karena akan membuat peye sulit lepas dari cetakan. Setelah itu, goreng sampai berwarna kuning keemasan. Pastikan untuk membalik peye supaya matang merata. Tahu gak sih, pada adonan peye, tepung beras memberikan tekstur renyah khas pada peye. Sementara tepung tapioka membuatnya jadi lebih garing loh. Menggoreng dengan api sedang membuat peye matang sempurna tanpa gosong. Tada, lihat deh hasilnya. Peye kacang almond yang renyah dan gurih siap disantap. Nah, untuk resep yang terakhir, di sini ada dodol kacang merah. Udah pernah cobain belum nih? Yuk langsung kita bikin. Nah, ini dia nih bahan-bahannya. Pertama, untuk kelapanya, ini kita kupas bagian luarnya yang kulit coklatnya itu, lalu kita potong-potong supaya mudah untuk dihaluskan. Masukin kelapa ke dalam chopper, kita tambahkan sedikit air. Setelah itu kita haluskan sampai benar-benar halus ya. Nah, kalau udah dihaluskan, lanjut kita siapin gula merah. Kemudian gula merahnya ini kita iris tipis-tipis. Angkat, lalu sisihkan, kemudian kita rebus air dan rebus kacang merah tadi. Nah, untuk kacang merahnya kita rebus sampai benar-benar matang ya, sampai benar-benar empuk teksturnya.
Nah, kalau sudah empuk seperti ini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Teteh punya tips nih. Sebelum kalian merebus kacang merahnya, biasanya kalau teteh direndam dulu semalaman, jadi nggak perlu waktu lama ketika kita merebusnya. Kacang merah tadi kemudian kita masukkan ke dalam chopper. Ini kita haluskan sampai benar-benar halus, sampai benar-benar teksturnya menjadi lembut. Kalau udah dihalusin, masukin kacang merah tadi ke dalam wajan, tambahin bahan-bahan lainnya. Untuk bahan-bahannya ada gula merah, kemudian ada kelapa yang udah diparut, dan lainnya. Ini kita aduk terus, kita masak sampai airnya menyusut, sampai teksturnya jadi mengental. Tuh lihat deh, kalau kadar airnya sudah berkurang, hasilnya jadi kental seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita matikan api, lalu kita angkat, kita pindahkan adonannya ke dalam cetakan. Di sini teteh pakai ukuran 22 x 10 x 7 cm. Rata-ratakan adonannya seperti ini. Kalau udah dirata-ratakan, kemudian kita tunggu sampai set. Lalu kita keluarkan. Ini dia teman-teman. Kemudian kita potong-potong sesuai selera. Setelah kita potong-potong, ini udah siap dikemas nih. Di sini teteh potong ukurannya kurang lebih sekitar 2 x 1 cm, atau bisa disesuaikan sesuai selera kalian ya. Nah, sekarang tinggal kita bungkus dengan menggunakan kertas wajit, atau bisa juga nih menggunakan baking paper, bisa juga menggunakan plastik wrap atau kertas-kertas lucu lainnya. Tuh, kayak gini nih teman-teman. Ini tuh enak, simple, dan gampang banget. Jangan lupa dicoba ya. Semoga berhasil.